Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Camat Semadijaya beserta Ibu, yang kami hormati Ketua Kapolsek Kecamatan Semadijaya, yang kami hormati Ketua MWC NU Semadijaya, yang kami hormati Ketua PC Fatayat NU Kabupaten Temanggung beserta anggota, yang kami hormati Ketua PAC Muslimat NU Semadijaya beserta anggota, yang kami hormati Ketua Ranting Muslimat se-Kecamatan Semadijaya, yang kami hormati Ketua Ranting Fatayat se-Kecamatan Semadijaya, yang kami hormati Ketua PAC Fatayat NU Semadijaya, dan sahabati pengurus PAC Fatayat NU Semadijaya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini yang berbahagia ini kita masih diberi kenikmatan dan kesehatan sehingga dapat bertemu bersilaturahmi dalam acara halal bihalal Harlah Fatayat NU ke-75 dan hari ini dengan keadaan sehat walafiat tak kurang suatu apapun. Kedua kalinya, salawat serta salam senantiasa kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang sangat kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Hadirin yang berbahagia, sebelum memulai acara pada pagi hari ini, izinkan kami menyampaikan serangkaian acara yang akan dilaksanakan pada pagi hari ini. Acara yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga pembacaan kalam ilahi, yang keempat pembacaan sholawat Nabi, yang kelima sambutan-sambutan, yang keenam seminar, yang ketujuh penutup dan dilanjutkan dengan fashion show. Hadirin yang berbahagia, tibalah kita di acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca umul kita. Alhamdulillah bismillah. Alhamdulillah Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah sendiri dapat menambah keberkahan pada acara kita pagi hari ini dan membawa kelancaran mulai dari awal hingga selesai. Memasuki acara yang kedua yaitu pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Saudari Turhayati sekaligus pembacaan sholawat Nabi. Kepada Saudari Turhayati, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur.
وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى ثمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم ننسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله
kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan seminar. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua PAC Padayat NU Semaduraya kepada Saudari Eva Aprilia. Waktu Eva dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para alim ulama beserta jadi 10 yang kami muliakan, yang terhormat Bapak Camat Semaduraya beserta Ibu, yang kami hormati Ibu Kapolsek Semaduraya, yang kami hormati Bapak Ketua NBCNU Semaduraya, yang kami hormati Ibu Ketua PC Fatayat NU Kabupaten Lamandau beserta anggota, yang kami hormati Ibu Ketua PAC Muslimat NU Semaduraya beserta anggota, yang kami hormati Ibu Ketua Muslimat Taksim Desa Sekecamatan Semaduraya, yang kami hormati pengurus PAC Fatayat NU Kecamatan Semaduraya, yang kami hormati Ketua Fatayat NU Ranting Desa Sekecamatan Semaduraya, serta seluruh anggota Fatayat NU yang hadir dan saya cintai. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk hadir dalam acara yang penuh makna ini, yaitu halal bihalal yang digabung dengan peringatan hari lahir Fatayat NU ke-75 sekaligus peringatan hari Kartini. Walaupun samalam telah selesai karena hari ini sudah masuk tanggal 2 Zulhijjah, tetapi momen penting seperti ini tetap dilaksanakan untuk mempererat silaturahmi dan memaafkan kesalahan satu sama lain. Saya mewakili pengurus harian dan koordinator bidang mengucapkan mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh anggota pengurus Fatayat, baik cabang, anak cabang maupun ranting NU. Selanjutnya, salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Abu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya pada yaumul kiamat. Hadirin yang berbahagia, kami atas nama pengurus Fatayat NU Kecamatan Semaduraya mengucapkan selamat datang dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu hadirin yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di acara pagi hari ini. Semoga langkah panjenengan semua menjadi amal ibadah dan mendapatkan imbalan pahala yang tak terhingga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu dan berpartisipasi dalam pelaksanaan acara pada pagi hari ini, baik yang membantu pikiran, tenaga,
kebaikan sahabat sekalian menjadi amal jariah dan menjadi nilai ibadah. Kami juga mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu hadirin apabila dalam menyediakan tempat dan lain sebagainya masih banyak kekurangan. Mohon dimaafkan diri Bapak Ibu. Karena Fatayat NU yang ke-75 merupakan momentum penting bagi kita semua, khususnya kaum perempuan ini, untuk merefleksikan perjalanan panjang organisasi yang telah menjadi garda terdepan dalam pemberdayaan perempuan, pendidikan, kesehatan, dan perjuangan sosial. Dalam usianya yang ke-75 tahun, Fatayat NU telah menunjukkan kisah dan kontribusi luar biasa jadi dalam membangun bangsa, menjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah, serta memperjuangkan hak dan martabat perempuan. Seperti judul tema kita pagi hari ini, Kartini di hati Fatayat dalam aksi bersama membangun peradaban Islami adalah mengingat bahwa perjuangan Kartini tak boleh berhenti di buku sejarah. Ia harus hidup dalam gerak dan lakarnya kita hari ini. Fatayat hadir sebagai wujud dari aksi nyata perempuan yang berdaya secara spiritual, sosial, dan intelektual. Dan melalui fashion show yang akan kita saksikan nanti, kita ingin menunjukkan bahwa perempuan bisa tampil anggun, kreatif, dan percaya diri. Inilah bentuk dakwah kultural kita, lembut namun kuat, santun tapi menginspirasi. Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya dalam memperkuat peran Fatayat sebagai organisasi perempuan muda Islam yang berkontribusi dalam pembangunan masyarakat, khususnya di Kecamatan Semadu Jaya. Hadirin yang saya hormati, Fatayat dan semangat Kartini memiliki benang merah yang sama, yaitu perjuangan, pengabdian, dan pemberdayaan. Maka dari itu, mari kita jadikan momen ini untuk memperkuat tekad bersama menjadi perempuan yang cerdas, tangguh, berdaya saing, serta terus menjaga nilai-nilai keislaman dan kebangsaan. Semoga apa yang kita dapatkan pada acara pagi hari ini dapat menjadi bekal bagi kita semua menjalani kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Akhir kata saya ucapkan selamat Muharram yang ke-75 Fatayat NU dan selamat memperingati Hari Kartini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan melanjutkan perjuangan para pendahulu kita maju, dan Fatayat NU semakin maju, solid, dan membawa manfaat bagi umat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ketua MPCNU Semadu Jaya kepada Ustaz Syedi waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah.
Al-Fatihah. Yang kami muliakan Bapak Camat Semakin Jaya, yang kami muliakan seluruh jajaran pengurus Fatayat mulai dari PC, PAD, ranting, dan juga yang kami muliakan seluruh pengurus muslimat baik PC, PAD maupun ranting, terkhusus kepada Ibu Polsek, alhamdulillah beliau, dan kepada seluruh sahabati yang pagi hari ini berkumpul. Pertama-tama mari bersama-sama kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala bi qouli alhamdulillahirabbil alamin, karena atas limpahan nikmat taufik karunia-Nya pada hari ini kita dipertemukan tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini benar-benar membawa manfaat fid wa dunya hatta akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat beriring salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad mudah-mudahan senantiasa terucap dari lisan kita hadiahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana tentunya kita sama-sama mengharapkan syafaat dari beliau, dan pengharapan itu kita mulai dari kehidupan kita di dunia ini sampai berlanjut nanti di kehidupan kita yang selanjutnya yakni di akhirat. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita dapat terwujud, dapat terlaksana, yakni mendapatkan syafaat dari baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kepada seluruh yang hadir pada pagi hari ini, acara pagi hari ini adalah harlah Fatayat NU ke-75. Ini cuma peringatan ya harlahnya, karena hari lahir Fatayat NU itu tanggal berapa sahabat-sahabat yang aslinya enten sing ngertos tanggal berapakah asli harlah NU Fatayat. Ini peringatan saja ya, agar nanti tidak miskomunikasi dan juga tidak salah paham bahwa hari lahirnya Fatayat adalah tanggal ini 30 ya. Ini tanggal 1. Nah, jangan sampai nanti harlah Fatayat itu tanggal 1 gitu jangan. Ini sekedar peringatan. Ayo. Aku jadi roh, tapi pengen uji sampean-sampean. 24 April. Itu ya. Ingat-ingat sahabat-sahabat sekalian bahwa hari lahir Fatayat adalah 24 April 1950. Jadi jangan beranggapan nanti 1 Mei ya. 1 Mei itu hari buruh. Jadi ini sekedar peringatan. Kalau peringatan boleh-boleh saja, dan juga sekaligus artinya sebenarnya sudah lewat semua ini ya, cuma momentumnya digambarkan. Kalau Kartini 21 itu Kartini, dan harlahnya tanggal 24. Tapi tidak apa-apa, ini momen-momen yang sangat spesial, momen yang memang sangat bagus. Jadi yang perlu saya sampaikan di sini adalah tujuan awal didirikannya Fatayat. Jadi agar kita nanti dalam berorganisasi ikut di Fatayat ini tidak keluar dari tujuan awal. Tujuan awalnya didirikan Fatayat adalah untuk mempermudah sampainya program-program NU di kalangan remaja putri.
karena ini juga menjadi beban ketika memang tidak ada banom yang namanya fatayat. Repot kiai mulai ustaz muda menceramai sahabat sekalian itu sangat rawan karena fatayat itu sungguh meresahkan, beda dengan muslimat. Jadi memang inilah tujuan awalnya agar program-program dakwah NU itu mudah diterima di kalangan pemudi-pemudi yang ada di Indonesia, ya khususnya Islam yang Jawa. Jadi agar mempermudah maka dibentuklah banom yang namanya fatayat. Jadi dalam fatayat ada kepengurusannya sendiri. Nanti ketika ada program yang instruksinya turun kepada pengurus, dan pengurus nanti menyampaikan kepada anggota dan jamaahnya. Itu juga sama tujuannya ketika muslimat didirikan adalah untuk merealisasikan program-program yang ada di Nahdlatul Ulama di kalangan-kalangan tertentu. Kalau muslimat jadi ibu-ibu, kalau fatayat jadi sahabat-sahabat sekalian. Jadi tujuan awalnya itu. Karena tujuan awalnya adalah untuk syiar dakwah NU, maka seyogianya sahabat sekalian ini juga menjadi kepanjangan tangan dari Nahdlatul Ulama untuk menyampaikan dakwah. Jadi seperti yang disampaikan dakwahnya bisa melalui secara kultural, ada fashion show nantinya. Bisa. Pokoknya apapun itu metodenya, yang penting dakwah tetap berjalan. Sahabat sekalian. Karena dari NU-nya untuk memperjalankan dakwah di sahabat sekalian ada jarak. Karena memang ya kita masih meresahkan. Jadi itulah banom yang namanya fatayat. Jadi itu tujuan awalnya. Jadi ketika kita berorganisasi, ketika kita sudah tahu tujuan awalnya, maka kita tidak akan keluar dari tujuan awal itu. Nanti kalau beriring dengan berjalannya waktu kok ada yang lain-lain, itu tidak apa-apa. Yang penting tujuan awalnya itu. Jadi yang perlu kita garis bawahi, tujuan awalnya adalah untuk menyampaikan dakwah NU kepada para remaja putri. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Camat Sumatera Jaya sekaligus membuka serangkaian acara seminar dan presentasi. Kepada Bapak Purwanto SAP, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang kami tadi Bu Kapolsek Sumatera Jaya dan juga Pak Presiden selaku MUIC Pak MUIC Sumatera Jaya dan kami pengurus Partai Demokrat hadir, yang kami Ketua NU, kemudian juga pengurus Partai dan anggota Kecamatan Sumatera yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita bisa berkumpul di aula kecamatan. Ada beberapa acara ini kita akan arah yang dulu dan sebagainya dalam evaluasi. Kemudian kita Islam, salam kepada kita Nabi Muhammad SAW. Insyaallah melakukan dan berharap sahabat dari dia. Yang pertama memperbaiki sawah ya, terakhir ya sawah ya. Kami mengucapkan selamat hari raya seperti yang kemarin. Kalau hari raya karena
saya beberapa tahun terakhir ketika ada berada di Pemantau dan sebagainya, karena saya harus mudik bapak ibu mertua saya, tapi mudiknya ke kota kepala raya. Alhamdulillah dengan berkat doa dan saudara saya bertemu di tahun berjalan. Yang pertama saya ucapkan selamat hari akhir. Ya, itu sampaikan Pak. Bisa tadi Pak ya. Ditanya masih bingung. Hari lahirnya sendiri nggak tahu. Jika saya sih ya, apa tanggal lahirnya berapa? Itu nggak tahu nih. Harusnya paham ya. Harusnya paham. Itu yang pertama diakomodasi. Nah, saya sampaikan mulai yang pertama ya. Yang pertama ya. Ini saya berapa menit nih? Dan tadi berapa menit? Berapa ya? Ya paling tidak itu fondasi. Kenapa? Setiap organisasi, setiap organisasi baik masyarakat kan paling tidak dia tahu hari lahirnya tanggal 24 April. Dan bulan April itu ternyata banyak momennya ya kan? Seperti hari ini. Yang Bu Kapolsek harusnya hari Ibu ya tanggal merah beliau. Ya kan? Standby tempat. Hari apa hari ini Bu? Hari Ibu May Day. Ini yang anggota pantai ada yang masih bujang banyak dan keluarga. Bapaknya kira-kira kerja apa? Ada jadi karyawan, jadi pegawai, jadi buruh. Buruh semua. Hari ini tadi diservis belum? Maksudnya berangkat kerja sudah dibeli botol, ya, dibeli sabun. Karena apa? Ibunya mau datang ke sini. Saya yakin bahwa sekalian ibu sekalian tadi ya kan jadi suami. Saya tidak pernah ibu. Padahal harusnya suami dulu. Hari ini ada ibu. Ibu ingat perjuangan masihnya juga perempuan loh. Ya, perjuangan sama seperti dengan apa ibu. Ya. Ini kita doa Pak Ustaz ya, mau laki-laki. Terjepit Pak. Kemarin PKK juga begini, mobilnya nggak ada, saya sendiri. Kemudian hari Kartini sama Pak, ya, dikuasai mau perempuan. Ya kita Pak. Jadi hari ini hari buruh sekalian. Kemudian betul apa disampaikan Pak tadi bahwa tujuan kita apa sih? Ya, organisasi apa tujuannya? Ke depan mau dibawa kemana? Ini saya tantang nih untuk kalian ini, khususnya di Kecamatan Budaya. Ini di depan mau buat apa? Kan gitu. Dalam mungkin Pak, saya tadi apa? Saya tadi bahwa untuk dakwah mau apa? Kan gitu. Dakwah mau apa? Ini pemuda-pemudinya. Saya ingat, saya juga pernah muda. Saya ingat waktu muda, kegiatan saya ceramah dulu apa? Ceramah dua. Dan itu memang mayoritas memang pemuda-pemudi. Setiap saya setiap hari minggu di musola dan semua pelakunya dari mulai MC, pembaca tolawak, pembaca Al-Quran dan sampai ceramahnya dan musola yang bersama. Jadi mendidik, membangun supaya di musola itu akan muncul kader-kader kita. Dan Pak Ustadz, mohon maaf ini kami di Kecamatan Budaya kita melakukan yang membaca Al-Quran, Qori dan Qori'ah itu sekarang makin kan. Benar, kalau ada event yang sedikit kadang-kadang mohon maaf ini susah mencarinya. Nah itu saya tantang teman-teman atau anggota PNU muda sekian ya. Saya yakin ini anak-anak kita yang urusan pesantren yang mau dijawab dan sebagainya pasti ada. Tolong benar-benar jangan berdiam diri dan jangan hanya sebagai mama, ibu, ustaz saja. Ya, masih banyak yang diperlukan untuk melakukan dengan yang dimulai daripada pesantren. Saya kemudian yang kedua yang lebih penting lagi, organisasi dana. Karena organisasi baik pengurusnya dan anggota tidak ada gaji.
dari mana? Kan bisa uang ya. Rata-rata. Jadi panjenengan sekalian harus mencari dana. Bagaimana caranya? Saya juga dulu sebagai ketua organisasi profesi, dan itu dananya memang dari anggota yang pertama, kemudian ini dari pihak ketiga, yang selanjutnya dari usaha. Jadi ini bajunya bagus-bagus dari mana? Beli sendiri, dapat bantuan atau apa? Sendiri, itu minimal satu ya. Dan itulah hebatnya dan organisasi komitmen. Jadi mungkin suatu saat siapa tahu nih KTN itu punya butik, ya butik KTN itu Semangat Budaya, jual baju pakaian muslimat, ya. Jadi siapa diiklankan, dipromosikan, siapa yang mau pengen beli baju muslimat, tolong hubungi KTN itu Semangat Budaya, kan ya. Jadi kami siap. Itu suatu usaha. Ya, jadi boleh modalnya mungkin tabungan dulu kan gitu ya, atau iuran. Kami di organisasi kami ada juga bu, enggak apa namanya dananya. Setiap bulan itu 25.000 plus yang dikirim setor pusat itu 25.000, jadi sekitar 50.000 per bulan. Nanti dari pusat dari Jakarta turun lagi ke kami 40%. Itu seluruh Indonesia. Itu akan menjadi organisasi. Jadi tolong nanti organisasi sekali yang siapa tahu dan dari yang pengurus dari kabupaten ya. Ini kan agak luas nih. Misalkan ketika ya di tingkat desa ada, kecamatan ada, kabupaten ada, provinsi ada, ya di pusat ada. Secara organisasi seperti itu. Mungkin saya yakin untuk organisasi lebih paham dari itu. Kemudian sebenarnya juga pada momen ini adalah hari Kartini. Mungkin kemarin karena bulan puasa, kemudian momennya juga masih lebaran, jadi ada yang diberinya dan tidak. Jadi momen seperti ini mungkin kita lebih menyampaikan apresiasi yang sebelumnya buat sekalian, baik itu yang pada NU, kemudian juga NU yang ada di tempat saya, contoh dari pembinaan juga pengarah dari pendiri dari Kecamatan Semangat Budaya. Itu sekalian yang kami hormati, sekali lagi saya mendukung sekali acara ini. Hanya saja saya berpesan bahwa kegiatan organisasi apapun tolong jangan sampai membebani diri dan menjadi kuat. Kemudian yang penting kesepakatan dan komitmen daripada suatu organisasi, karena tidak mudah. Jangan hanya cuma dibentuk, tapi untuk perjalanan waktu tidak ada. Dan juga kegiatan apa yang memang selain daripada dakwah tadi yang bisa mengangkat pesan-pesannya ke masyarakat. Ya, contoh tadi ibu-ibu saya katakan dari usaha. Jangan hanya mau aneh kumpul-kumpul peringatan habis sudah kan gitu ya, tanpa ada usaha yang berarti jalan. Banyak saya yakin bisa di online bisa kan, banyak ya online jual dan sebagainya bisa. Dan itu ada contoh usaha-usaha yang mana yang dilakukan oleh saya tanpa harus menambahkan atau maksudnya kita berpedoman pada arahan-arahan daripada itu ada di kita. Mungkin itu ibu-ibu dan adik sekalian yang dapat disampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk kegiatan hari ini. Selamat memperingati Hari NU, mungkin juga selamat memperingati Hari Kartini. Dan pada hari ini sebenarnya juga momen yang penting adalah perjuangan orang dulu ya. Kalau ibu atau membaca dan mendengar sejarah bahwa saat naik dengan dulu yang mana diprogram oleh pemburu wanita, yaitu sebagai Maksinah ya, itu adalah menuntut hak-hak kaum buruh wanita ya, yang ada di Indonesia. Jadi diperingati sebagai hari buruh nasional. Jadi bahagialah dari karyawan. Terus saya juga buruh di pemerintah sama.
buruh, karyawan, kemudian pegawai, kemudian buruh pabrik, baik juga di perkantoran dan lembaga lainnya, dan termasuk upah buruh. Dan hari ini memang spesial libur untuk 1 Mei. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan untuk kegiatan hari ini dalam rangka hari lahir yang ke-75 dengan acara fashion show dan lain-lain secara resmi kita mulai. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tibalah kita di acara ini, yaitu seminar oleh Ketua PC Fatayat Kabupaten Lamadau kepada yang akan dipimpin oleh Sahabati Halifatul dari SD dengan tim melengkapi hati Fatayat dalam aksi bersama membangun peradaban Islam. Kepada beliau dengan kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulun duduk. Yang menghormati juga muslimat PAT Kecamatan Jaya beserta bunda-bunda, kakak-kakak muslimat yang lain yang kami hormati, kami cintai, dan kami banggakan. Ketua PAT Fatayat Kecamatan Sematu Jaya beserta sahabati semua Fatayat yang ada di wilayah Kecamatan Sematu Jaya, baik Kiranti yang ada di desa SP1 sampai SP6 yang tidak bisa ulun sebutkan satu-satu. Hadirin hadirat yang berbahagia, sebelum ulun menyampaikan beberapa hal, ini sifatnya sebenarnya bukan seminar, karena kalau seminar yang sesungguhnya itu perlu media-media khusus, ada seperangkat sarana pendukung, tapi karena keterbatasan kami di Fatayat, mungkin sudah muslimat, mungkin ini hanya diskusi saja, sharing sama-sama perempuan dalam rangka memperingati Hari Fatayat yang ke-75 dan juga hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita haturkan kepada junjungan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada hari yang berbahagia yang insya Allah penuh dengan limpahan berkah ini, kita semua bisa hadir di aula kantor kecamatan Sematu Jaya dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah tidak ada kekurangan satu hal apapun. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga di kemudian hari, di akhir zaman, di akhirat kita mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pertama, ulun secara pribadi ataupun sebagai PC di Fatayat Kabupaten Lamadau mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Barangkali dalam setiap kita pertemuan dan lain-lain, banyak tutur kata ulun yang suka khususnya kepada bunda muslimat ini. Kebetulan pada hari ini bunda muslimat yang ada kabupaten nggak hadir ya bun, mungkin apa ada halangan atau mungkin tidak diundang sampai kepada muslimat. Mohon maaf lahir dan batin ya Bu. Baiklah, pada kesempatan hari ini kita memperingati halal bihalal peringatan Hari
NU ke-75 dan hari Kartini PAC Fatayat NU Kecamatan Sematu Jalan Jaya dengan tema Kartini Bintati Fatayat dalam Aksi Bersama Membangun Peradaban Islami. Ini temanya berat sekali, Bu. Mantap. R.A. Kartini, Raden Ajeng Kartini, atau sebagian menyebut Raden Ayu Kartini. Beliau dikenal dengan emansipasi perempuan yang berhasil mencetuskan tidak ada perbedaan antara kaum pria dengan kaum perempuan. Beliau juga dikenal dengan dengan menerbitkan sebuah buku berjudul apa, Bu? Habis gelap terbitlah terang. Dalam buku ini dari judul saja kita sudah bisa mengambil makna. Habis gelap terbitlah terang. Artinya dalam kegelapan kemudian ada harapan untuk maju ke depan menjadi lebih terang. Seperti itu. R.A. Kartini beliau mengubah paradigma, berhasil mengubah paradigma bahwa perempuan kalau dalam bahasa Jawa itu istilah nengwingking, di belakang, bahwa perempuan dikatakan hanya urusan dapur, urusan kasur, sumur dan lain-lain. Beliau berhasil menggebrak paradigma yang seperti itu, bahwa kita sampai sekarang ini perempuan tidak ada perbedaan kesenjangan. Kita setara dalam gender, baik itu dalam bidang politik, bidang pendidikan, bidang sosial, budaya, dan lain-lain sebagainya. Kita bisa menjadi apapun di dalam negara ini. Jadi yang politik kita juga bisa jadi dewan, bahkan menteri, jadi ketua PP Fatayat NU, Ibunda Fauziah juga dulunya menteri pemberdayaan. Jadi banyak tokoh-tokoh perempuan. Di dalam Islam kita juga memiliki tokoh juga, memiliki tokoh yang sangat kita agungkan. Siapa beliau? Ada yang tahu salah satunya? Siapa? Iya, betul. Beliau adalah Bunda Khadijah binti Khuwailid, istri tercinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pebisnis yang handal. Beliau perempuan yang mandiri. Beliau tangguh, cerdas, teguh, berperangai luhur. R.A. Kartini identik dengan memajukan pendidikan dan emansipasi perempuan. Bunda Khadijah bin Khuwailid pebisnis yang handal. Ini korelasinya nanti ulun kupas sedikit dengan tema yang sudah disiapkan oleh sahabat semua yang ada di Fatayat Kecamatan. Kemudian Fatayat adalah badan otonomi. Badan otonomi artinya bisa melakukan sesuatu secara sendiri, tetapi dalam koridor berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Harusnya ini saya sampaikan tadi pada saat ada Ibu Polsek ataupun Pak Camat. Jadi beliau barangkali masih awam. Fatayat ini sebenarnya apa gitu. Jadi sedikit gitu, tapi mungkin nanti di lain kesempatan bisa ulun sampaikan. Fatayat NU Bandung Badan Otonomi di dalam Nahdlatul Ulama, pasti sahabat semua sudah tahu bahwa badan otonomi yang pertama itu adalah BPNU. Kalau di kecamatan namanya MBC. Kemudian kalau di provinsi namanya PW, kalau di pusat namanya PP. Kalau badan otonomi BPNU itu adalah bapak kita. Biasanya kalau Rabana itu kan di bapak kita, kayak gitu kan. Nahdlatul Ulama BPNU
Kemudian kalau Bandung yang sahabat kita adalah DP Ansor, maka kita biasa memanggil sahabat-sahabat, abang-abang DP Ansor dengan panggilan sahabat. Gitu. Kemudian ada Banom, yaitu bunda kita atau kakak kita, yaitu muslimat. Muslimat sebenarnya menurut berdasarkan anggaran dasar anggaran rumah tangga adalah umurnya 50 tahun ke atas. Jadi kalau ada kakak bunda umur 50 tahun ke bawah tetapi sudah masuk di muslimat, artinya harus sudah kami Fatayat memanggil dengan bunda atau kakak. Jadi karena banyak yang terjadi demikian. Kemudian kalau Fatayat itu beranggotakan umur 20 sampai 50. Hanya di pengurus inti ketua itu maksimal umurnya adalah 45 tahun berdasarkan kongres Fatayat yang dilaksanakan tahun 2017 di Palembang. Kebetulan ulun juga mengikuti di sana. Itu yang Fatayat. Nah, kalau anggota Fatayat ada yang umurnya 50 tahun ke atas tetapi masuk di Fatayat, artinya umur boleh tua tetapi masih berjiwa muda. Gitu ya. Makanya bunda muslimat kami biasa memanggilnya sahabati. Sahabati. Tapi mau masuk Fatayat, mau masuk muslimat tidak jadi persoalan, tidak jadi masalah. Yang terpenting kita tetap jaga silaturahmi dengan baik, silaturahim dengan baik, dan masih berada pada koridor Nahdlatul Ulama. Fatayat NU berasaskan Pancasila dan Ahli Sunnah wal Jamaah. Tujuannya adalah mengembangkan potensi perempuan muda dalam bidang agama, sosial, dan budaya. Kemudian berperan salah satu yang ulun kupas sesuai dengan tema yang ada, yaitu salah satu saja. Perannya banyak. Seperti tadi yang ditanyakan oleh Pak Camat, peran Fatayat itu apa sebenarnya di masyarakat? Sebenarnya cakupannya luas. Tapi ulun hanya mengambil satu poin saja di dalam kegiatan ini, yaitu berperan dalam membantu menguatkan kualitas hidup dan kesejahteraan perempuan muda, meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan perempuan muda. Ulun mengupas sedikit kaitan dengan digitalisasi. Ibu-ibu saya yakin bunda-bunda sahabat semua, bahkan mungkin anaknya yang umur 2 tahun pun sudah memegang HP. Betul atau tidak, Bu? Ya kan, semua main game sudah menggunakan gadget, apalagi bunda-bunda semua. Itu. Jadi Fatayat harus berpikir kritis. Kita di Fatayat kita sama-sama belajar. Ulun juga belajar, mengajak, menghayo-hayo, kita semua belajar. Bahwa kita Fatayat harus bisa mampu menjadi garda untuk perjuangan pemudi perempuan muda di Nahdlatul Ulama. Kenapa demikian? Di Kabupaten Lamando ini, Bu, ini udah kupas mengenai digitalisasi ya. Di Kabupaten Lamando sudah tidak ada lagi istilah blank spot. Tahu Ibu blank spot? Blank spot itu no signal, tidak ada jaringan. Di Kabupaten Lamando mulai tahun ini sudah tidak ada istilah blank spot lagi, tidak ada jaringan, tidak ada lagi. Meskipun desa yang berada di ujung pelosok Kabupaten Lamando, misalnya Desa Jumat, Desa Pinang, Rambang, dan lain sebagainya. Kenapa demikian? Kalau sebelumnya masih ada, Bu, blank spot tahun-tahun kemarin masih ada. Kalau mulai tahun ini tidak ada, karena kita sudah ada namanya teknologi Starlink. Jadi kalau sebelum teknologi Starlink ini ada di Kabupaten Lamando, jaringan masih disediakan dengan menggunakan tower menara. Mungkin
Mungkin di desa-desa ibu sering ada bangunan tinggi menara itu, nah, masih disediakan itu, baik dari PT Telkomsel, PT Indosat, Asia XL, ataupun Bakti, BTS, itu masih. Kalau mulai tahun ini sudah ada Starlink. Kalau menara BTS dan lain sebagainya yang tadi udah sebutkan, itu masih menggunakan tenaga listrik. Jadi kalau tidak ada listrik di desa tersebut, maka tidak ada jaringan. Contohnya di Kecamatan Kilipan, Tetangkawa, itu belum ada listrik, jadi tidak ada jaringan. Nah, tapi kalau Starlink ini mau di ujung pelosok desa pun, jika ada teknologi Starlink bisa menggunakan tenaga diesel dan tenaga surya. Itu. Jadi tidak ada alasan lagi tidak ada jaringan. Kenapa ulun menyampaikan tentang jaringan ini? Karena kaitan tadi Bu, bahwa kita di Fatayat NU itu harus berpikir ke depan. Kita tidak monoton kegiatan kita hanya berkutat dengan kegiatan pengajian, budak-budak, kakak-kakak yang di muslimat jauh lebih piawai. Kita tetap mengikuti, tetap kita mensumbangsi, tetapi jangan monoton ke situ saja. Galilah diri kita, kemampuan kita untuk berpikir ke depan, untuk kemandirian ekonomi, untuk rakyat sendiri. Jadi tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Camat ada sekilas kan, disampaikan bahwa misalnya kegiatan-kegiatan ini anggaran dari mana gitu. Jangan kita pakaian ini kayak seperti maaf ya pengemis, jangan seperti itu, meminta-minta. Kita bukan seperti itu. Di PC pun tidak, kecuali kegiatan yang betul-betul memang besar, baru dihandle dengan minta bantuan, itu pun dunia usaha, bukan pribadi-pribadi gitu. Kemudian dengan jaringan internet yang sudah memadai di seluruh Kabupaten Lamando ini, harapan ulun pribadi adalah kita, karena di dalam Fatayat berisi ibu-ibu sahabat inspirasi yang energik, bisa memanfaatkan apa-apa yang ada di dalam dunia medsos, hal-hal yang baik untuk kita. Saya yakin ada ada TikTok, ada snack video, ada Facebook, ada Instagram, Twitter, bahkan sekarang sudah dunia digital ini sudah merambat ke perdagangan trading yang namanya cryptocurrency. Aku pernah mendengar, sudah mengenal, sudah melakukan bahkan jauh melejit dari perdagangan emas, perdagangan yang lain, yaitu perdagangan trading cryptocurrency. Dalamnya ada Bitcoin, ada Ethereum, ada Doge, ratusan lagi. Dan di antaranya yang ulun contohkan, yang ulun sampaikan, ini sudah sharing dulu. PC Fatayat Kabupaten memang tidak banyak kegiatan yang berkaitan dengan pengajian, rutinitas. Jadi kami nimbrung dengan bunda-bunda, kakak-kakak yang ada di muslimat. Tetapi kami lebih ke bansos, bantuan sosial kemanusiaan, kemudian pergerakan kita untuk mandiri ekonomi. Karena kalau sudah mandiri ekonomi itu enak. Kita mau melakukan kegiatan apapun, dari sedekah yang kita dapatkan dari kemandirian ekonomi ini bisa kita gunakan untuk gabung-gabung melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Contohnya di PC Kabupaten waktu zaman COVID, Bu, ini dulu cerita sedikit. Selama COVID 2-3 tahun, alhamdulillah PC Fatayat Kabupaten berhasil melakukan bantuan sosial, membagi sembako, membagi sedikit rezeki kepada ibu-ibu lansia, anak yatim yang ada di wilayah Kabupaten Lamando. Dan itu diambil dari apa, Bu? Bukan diambil dari iuran anggota, tidak. Apakah diambil dari dunia usaha? Tidak. Kebetulan ulun sama suami dan ada beberapa teman ulun
trading cryptocurrency pada saat itu adalah melalui bisnis arbitrase. Jadi kalau misalnya di dalam mungkin yang mengikuti WA ulun, kadang ulun mengekos di dalam kegiatan saya itu di balik beras itu ulun tempeli arbitrase. Apa ini? Pakaian berbagi bersama arbitrase. Itu salah satunya. Jadi setiap tahun 5-10 juta kami gelontorkan untuk itu. Dan terus terang katanya memang tidak selama 5 tahun itu hanya dibantu pemerintah daerah 10 juta 5 tahun. Ya, dan itu sudah alhamdulillah 5 tahun 10 juta itu hanya mampu untuk kalau diterapkan untuk kegiatan itu hanya 1 kali saja, mungkin pelatihan atau apa itu, dan itu kami kasihkan ke pengelola bendahara di PC dan juga beberapa PAC. Jadi kalau ada event-event kegiatan seperti ini untuk berbagi seperti itu karena tidak mampu ada segitu untuk 5 tahun. Dan kita di PC juga tidak berharap lebih dari pemerintah, apalagi ini di era penghematan nasional. Yaitu itu yang sekilas mengenai kegiatan saya. Di dalam digitalisasi tadi, sahabati semua yang ada di PAC Harapan Ulun itu bisa memanfaatkan. Misalnya seperti kayak snack kita ini kan dibuat ini kan kayak kue kayak apa, ini kan di YouTube ada semua. Nah itu di YouTube ada semua. Jadi ada sahabat ini kadang membuat event kegiatan, mungkin kumpul barengan pas latihan rabana atau pas apa 10-20 orang kita belajar itu kemudian kita praktekkan. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan seperti ini cukup diambil dari sahabat-sahabat sendiri, tidak perlu dari luar. Itu contohnya, ya kan? Dan itu nanti dari mulai yang kecil-kecil. Nah di Palangkaraya itu sudah ada namanya persebar tadi yang disampaikan sama Pak Jaman kan, tapi ternyata pakaian itu sebenarnya jauh lebih ke depan Bu, tapi memang tidak di bidang yang pengajian apa itu tidak, tapi kemandirian ekonomi, pemberdayaan perempuan gitu. Makanya ulun di PC kalau ada pelatihan yang ada dilaksanakan oleh dinas-dinas, biasanya kami ikutkan 1-2 orang. Tampilan membuat bakso, tampilan buat apa? Itu selalu ulun sisipkan. Nah itu biasanya yang mengkoordinir tuh udah sini gitu. Jadi di sana di Nangapuri itu ada yang punya usaha betul, ada punya anak. Itu sebenarnya di dalamnya itu usaha saya, sahabat kita kaya. Makanya kalau ada kegiatan-kegiatan tinggal ngobrol, sumbangan donasi itu cepat. Karena kita sediakan diri. Kemudian harapan ulun ke depannya juga seperti itu. Tetapi medsos yang kita gunakan ini harapannya jangan digunakan untuk hal yang lain. Dalam artian kita juga bisa memiliki bahwa kita itu kan ibu itu apa Bu? Al-Umum Madrasatul Ula, ya kan? Kalau sudah bersuka dia pun kalau udah ini terdata saya mau jadi menyampaikan sedikit saja bahwa ibu adalah sekolah pertama bagi anak. Jadi meskipun anak kita menggunakan gadget, menggunakan apa itu dipantau, jangan sampai anak-anak kita rusak, bukan rusak ya, anak-anak kita salah dalam pergaulan, salah dalam mengambil konten-konten yang ada di dunia digitalisasi. Karena sebenarnya negara kita itu belum siap. Sebenarnya itu belum siap dengan masuknya digital yang segitu dasarnya. Tapi mau tidak mau masyarakat kaya berisi perempuan muda yang energi, mau tidak mau harus melangkah cepat untuk menghadapi. Dengan cara apa? Tetap kita harus berada pada kodrat kita sebagai perempuan, kakak ini kan sebagai perempuan. Jadi kodrat kita juga tetap harus dikerjakan dengan baik. Sedikit
ulun bertanya sama sahabat ini semua, sekedar ekspresi tadi seperti sahabat istiqomah ya kan. Ini ulun tanya. Nanti Pak Camat sudah bertanya, sekarang ulun bertanya. Tadi sebelum datang ke sini, sahabati ataupun juga kakak yang ada di semua kami tidak dengan suami. Amin. Izin tidak? Diizinkan tidak? Alhamdulillah. Jadi meskipun kita aktif di dalam kegiatan ya, karena pakaian ini kan berisi yang sahabat-sahabat energi. Karena sahabat energi itu ulun aja ibaratnya melangkah satu, karena ulun kan sudah mau 50 ya. Udah melangkah satu langkah ini saya yakin akhir pakaian itu bisa 10 sampai 20 langkah ke depan. Jadi karena saking beratnya, saking supernya, takutnya, gulanya, ya kan, suami keberatan kayak gitu. Jadi kan ada tugas perempuan rayuan ibu, jadi tetap harus diminta pemahaman berkami dengan cara yang baik. Anak-anak terjaga dengan baik enggak Bu? Ini ditinggal seperti ini. Aman ya. Alhamdulillah aman ya. Aman. Oke, aman ya, alhamdulillah. Artinya seperti itu. Harapan ulun kita aktif dalam kegiatan ini, apapun kegiatan untuk masyarakat rumah, tapi juga harus keluarga nomor satu ya. Karena yang harus kita tanggung jawabkan di dunia maupun akhirat itu adalah keluarga, suami dan anak-anak kita. Itu poin pertama. Kalau untuk masyarakat rumah itu penunjang berat. Jangan timbul aktif dalam organisasi. Nah banyak tuh kenapa ulun sampaikan seperti itu. Ya sahabat-sahabat, berarti ulun yakin di Kabupaten Semarang ya tidak ada di kabupaten lain sana yang dulu sana. Jadi aktif sibuknya kesana kemari sampai segala macam. Tapi di rumah terbengkalai, rumah tidak bersih, anak tidak terpantau dengan baik. Jangan seperti itu. Pakaian harus multi talent, semua harus bisa. Jadi kita bisa organisasi, ayo kumpul-kumpul kajian, ayo tampil di depan, mau salah mau tidak, yang penting berani tampil dulu. Nah, berani tampil dulu. Sepanjang kita tidak menyinggung orang lain, sepanjang kita tidak menyakiti orang lain, insya Allah Allah ridho. Itu prinsip yang penting. Jadi jangan misalnya sahabat pakaian khususnya di kecamatan, bagi di ranting, misalnya tolong dong misalnya Mbak Istiqomah atau Mbak Eva atau yang lain lagi membawakan MC misalnya, lagi perjalanan, tolong untuk yang ini, aku nggak bisa, aku tidak bisa ini. Jangan ada yang seperti itu. Kalau misalnya ada yang seperti itu, ini agak mengancam. Nanti saya Bunda TC akan mendatangi langsung ya, nanti ditium sama Bunda TC. Jadi harus mau, pakaian harus mau tampil di depan. Jadi kan biasanya kegiatan-kegiatan seperti ini dari hal yang kecil, misalnya BPJN. Tadi Mbak Tania, alhamdulillah sudah karena beliau memang pendidikan ya. Jadi udah ini, tapi bisa dikeluarkan ilmunya, bisa dikeluarkan ilmunya berbagi. BPJN itu bagaimana? Kan ada ketukannya tuh, ada ketukan yang cepat, ada ketukan yang lambat. Terus kita kalau BPJN itu harus berdirinya di mana? Jangan seperti kayak kita berpikir dangdut dan jatuh ya. Ada seperti itu, ritmenya bagaimana? Ada lagu-lagu yang harusnya punya cepat, ada yang lambat, ada yang satu tempat, dua tempat dan sebagainya, ya kan? Nah seperti itu bisa saling belajar. Terus MC, mungkin nanti di event lain kita bisa mengadakan lomba MC, ya bisa lomba MC. Jadi Mbak ini yang juga di situ adalah MC kabupaten. Kita event besar sudah video. Jadi nanti bisa berlatih sama beliau. Jadi misalnya dalam mengucapin pada yang terhormat, gitu kan, tidak harus yang menghormati, tidak harus yang menghormati. Seperti itu ada yang kayak gitu sebagai contohnya. Tapi udah hampir ulun pribadi sangat mengapresiasi kegiatan ini karena Kota Semarang Jaya baru dibentuk beberapa bulan yang lalu ya, tapi sudah alhamdulillah masya Allah sudah ada latihan hapsinya, sudah ada kegiatan yang seperti ini dalam memperingati ini. Tadi ulun bertanya sama PAC-nya apakah kegiatan ini itu
pertama yang mengadakan terus ini. Ulun bertanya demikian karena apakah ini memang kecamatan terus kita itu atau kita sendiri. Alhamdulillah 100% ini adalah Pak Ayat sendiri yang mengadakan. Bukan untuk kita semua. Dimulai dari hal seperti ini, Bu. Dimulai dari hal seperti ini. Pasti bisa, pasti bisa. Ini sangat ulun apresiasi, bangga sekali dengan PAC Pak Ayat Semangat Jaya ini. Udah pakai kamera seperti itu. Tadi sebenarnya kan tugasnya di dinas kominfo, Ibu, kaitan dengan media, dan sebagainya. Biasanya yang seperti tripod, yang apa-apa, kamera yang saya ini biasanya di kabupaten. Nah, alhamdulillah kecamatan Pak Ayat sudah loh. Saat ini udah pegang kamera sendiri, udah bisa main sendiri. Nah itu Bu bisa sebenarnya jadi wadah untuk kita menghasilkan penghasilan uang, bisa menghasilkan uang yang nanti sebagian bisa kita gunakan untuk sumbangsi kegiatan seperti ini. Contohnya TikTok, ya kan? Orang yang main di dalam konten-konten TikTok itu tidak selamanya mereka yang berpendidikan tinggi, itu tidak, ya kan? Biasa-biasa saja. Kebanyakan asal ngobrol cerita tentang ikan, mancing-mancingnya bisa sukses, ya loh. Kita bisa di Semangat Jaya ini kan rajin nih latihan tafsir nih, bro, ya loh, latihan tafsir, latihan khotbah. Itu TikTokan saja Bu, pasang TikTok di situ, taruh HP di situ, mau bagus mau tidak latihan, upload. Siapa tahu dengan upload. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Baik, langsung saja kita akan memasuki sesi yang dinanti-nanti tentunya, karena kita akan menyaksikan sahabat-sahabati kita yang sangat cantik-cantik hari ini. Langsung saja sebelum itu, di sini saya akan memperkenalkan 3 juri kita. Yang pertama adalah beliau sahabati Ibu Hanifatul Nuriyah SE. Beliau adalah Ketua PC Fatayat Lamandau. Kemudian yang kedua ada Ibu Paulina Widiastuti SE. Beliau adalah Ketua Kapolsek Semangat Jaya. Dan yang ketiga ada Ibu Tati. Beliau hari ini alhamdulillah bisa membantu kita karena harusnya tadi jurinya adalah Ibu Camat. Karena beliau berhalangan hadir, akhirnya kita bisa mendapatkan badal yang tidak kalah hebatnya dengan beliau dalam dunia perfection showan. Oke, langsung saja kita akan mulai untuk sesi yang pertama, yaitu langsung saja kita saksikan. Ini dia model-modeling dari anggota PAC Fatayat Semangat Jaya. Beri tepuk tangan. Bahar Baryanti.
Selanjutnya yaitu satu persatu dari modeling yang akan tampil. Baik, langsung saja nomor urut pertama, tunjukkan pesanan.
Beri tepuk tangan. Baik, kita telah menyaksikan dari penampilan model-model kita tadi. Baik, sambil menunggu hasil dari perhitungan, maka akan diisi dengan pembagian door prize lagi, karena masih banyak door prize yang akan dibagikan pada siang hari ini. Moga petugas door prize untuk mengambil alih. Kita lanjut ya untuk progresnya sambil menunggu Dewan Juri mengkalkulasi penilaian. Yang besar dulu apa yang kecil dulu, Bu? Yang besar. Ya, ambil 3. Kosong, 2, 1. Ada? Oke, kita lanjut. 007. Ada Bu yang pegang? Bu ketua kita. Lumayan. Lanjut. Nomor yang terakhir untuk Baskom 033. Ada Bu yang pegang nomor 033? Ada. Ada? Oke. Itu saya ya. Selanjutnya mangkok, 3 mangkok. Ini. Selanjutnya yaitu 020. Kebetulan ini bagian tugasnya yang dapat selamat. Selanjutnya 006. 006. Ada? Lanjut. Kosong 30. Ada Bu? 030? Tidak ada. 045. 0451, 0452. Ada? Lanjut ya. 039. Awat mau. 035. Ya. 035. Satu lagi tempat makannya 080.
Kosong 80. Oke. Kita lanjut ke nampan ya Bu ya. 059. 059. Jadi tadi tamu yang paling satu pokoknya Bu, harus didapat jadi. Lanjut. 091. Ada 091. 091. Ada 069. 069. Ayo Bu, nampannya bisa buat mensajikan kopi bapaknya. 077. 015. Oke, untuk door prize-nya saya lanjut nanti lagi ya Bu ya. Karena perhitungannya sudah selesai, jadi ini akan memasuki sesi pengumuman juara lomba fashion show. Sebelum pengumuman, kita akan mendengarkan evaluasi yang akan disampaikan dari perwakilan Dewan Juri, yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh beliau Ibu Hanifatul. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sebagai PT Provinsi Wilayah Kabupaten sangat mengapresiasi kegiatan ini dengan diakhiri adanya fashion show. Fashion show ini diikuti oleh semua sahabat pakaian yang ada di PAC. Plus untuk kita semua. Baiklah, di sini saya mewakili dari Bunda Muslimat dalam penilaian dan Ibu Prosek izin Bu mewakilinya mengenai penilaian yang kami lakukan sudah disediakan oleh panitia, yaitu 3 faktor penilaian. Yang pertama adalah kostum, kemudian ekspresi dan penguasaan panggung. Ekspresi pertama kostum. Kostum yang dinilai kurang lebih adalah kostum yang bernuansa Kartini yang jelas kebaya, dan karena ini kegiatan adalah kegiatan pakaian bernuansa Islami, jadi untuk penilaian kostum kurang lebih yang mengacu pada ajaran Islam. Contohnya menutup bagian dada. Ya, itu mungkin salah satu faktornya. Tetapi karena nilainya itu akumulatif, belum tentu misalnya menurut tadi ternyata gagal di ekspresi atau di penguasaan panggung. Ya. Kalau ekspresi yang dinilai adalah attitude-nya, aura attitude itu akan nampak dari senyuman, biasanya seperti itu ya. Kalau give smile gitu pasti nampak itu dari dalam. Kemudian penguasaan panggung jelas pasti dinilai bagaimana peserta menguasai panggung dari
pertama berjalan masuk ke mimbar sampai selesai. Apakah tidak selalu yang over menguasainya itu terlalu style banyak, belum tentu. Jadi semua dinilai faktornya. Tapi semua itu saya secara pribadi mohon jangan diambil hati ini hanya menyemarakkan, ya. Jadi belum tentu yang menang ini karena memang the best gitu, ya. Ini hanya sekedar ini. Dan untuk penilaian kalau tidak salah tadi juara 1, 2, dan 3 saja yang diambil, ya. Untuk Ibu PC ulun tambahin, ya. Ulun tambahin hadiahnya uang pembinaan sedikit lah kejadian bakso, ya. Harapan 1, 2, dan 3. Oke. Terima kasih, begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau disampaikan terima kasih.